وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Di saat waktu terlarang. Pada dasarnya para ulama berselisih pendapat sebenarnya, Pak. Ya, terkait dengan hal tersebut. Sholat sunnah di waktu terlarang. Ada di antara para ulama kita yang mengatakan, sebagian ulama madhab, bahwa sholat sunnah secara mutlak itu dilarang di waktu terlarang. Dilarang di waktu terlarang. Waktu terlarang itu setelah asar, sebelum matahari terbit, terbenam. Jadi setelah asar beda, setelah sholat asar maksudnya panjangan waktunya. Yang kedua, sebelum matahari terbenam, pada saat mau bertamu mataharinya di permukaan laut, setelah subuh, setelah sholat subuh, sebelum matahari terbit, itu pada saat mau terbit, ya. Kemudian yang kelima, itu keberapa? 4 ya. Yang kelima, saat sebelum luhur, sebelum dhuhr, waktu matahari di atas kepala kita, tidak ada bayangan di bawah. Karena kalau kita berdiri di atas matahari pas di atas, itu tidak ada bayangan. Kapan ada bayangan? Itu sudah zawal namanya, sudah tergelincir mataharinya. Ini 5 waktu terlarang untuk sholat. Ini dilarang dalam hadis-hadis Nabi SAW. Para ulama berpegang dengan umuman hadis ini, semua sholat sunnah terlarang di waktu ini. Cuman, mayoritas ulama lagi berpendapat lain dalam hal ini, yaitu di sini yang dilarang sholat sunnah mutlak yang tidak punya sebab. Kalau sholat sunnahnya punya sebab, maka boleh walaupun waktu terlarang karena dalilnya lebih khusus. Misalnya Nabi SAW bersabda, "Iya, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' raka'atain." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Ini kan mengkhususkan larangan. Dilarang sholat setelah asar. Dilarang sholat setelah subuh. Dilarang sholat saat matahari di atas. Tapi kalau masuk masjid, ya sholat. Karena ini dalilnya khusus. Ini sholat yang memiliki sebab. Ini pendapat tentunya yang lebih kuatnya. Kalau sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Bukan karena masuk masjid, bukan karena wudhu, maka tidak boleh masuk dalam hadis pertama. Ini pendapat insya Allah lebih kuat, supaya lebih teratur dalil yang dari Nabi SAW. Karena sama-sama sahih. Jadi yang dilarang adalah sunnah mutlak. Tahu sunnah mutlak? Sunnah yang tidak ada sebabnya, itu maksudnya sunnah mutlak. Dan boleh kalau sunnah yang ada sebabnya. Masuk masjid atau wudhu. Walaupun di waktu terlarang, boleh sholat sunnah wudhu. Boleh sholat sunnah wudhu. Itu yang kuatnya insya Allah, Pak. Wallahualam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.